warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad nuri zati wa sirri sari fi sa'ir asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Puja syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, kita diberikan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di majelis kegiatan kita yang kita banggakan ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita membacakan salawat setiap kali kita memulai majelis ta'lim, dimulai dengan salawat. Bahkan sebenarnya kalau kita memulai pekerjaan apapun, sesudah kita memulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka dibarengi dengan salawat biarpun hanya sekali. Kalau ada riwayat yang mengatakan kullu amrin la yubda'u fihi Bismillahirrahmanirrahim wa huwa ajr, setiap perkara yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu, perbuatan itu Allah cabut berkahnya. Tetapi bagi kita mencintai Nabi, kita yang betul-betul meyakini akan syafaat Nabi, maka hendaknya kita setelah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim itu ikutilah dengan bacaan salawat sekalipun itu hanya sekali. Jamaah majelis ta'lim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, innamal a'malu binniyat. Kalau kita membuka di dalam hadis, kitab-kitab hadis, kitab hadis apapun yang dikarang dalam Sahihul Bukhari, Sahihul Muslim, wabil khusus dalam kitab Riyadhus Shalihin, kumpulan hadis-hadis sahih itu pasti dimulai dengan babu niat. Innamal a'malu binniyat. Maka oleh karena itu, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya perbuatan itu tergantung pada niatnya. Oleh karenanya kita anggota majelis ta'lim, karena di sini saya yakin ada yang dari Menenili, ada yang dari Kasibar, yang jelas kita ada saudara-saudara kita mungkin dari Sigeti juga jauh. Jazakumullah khair, semoga Allah membalas niat kalian yang betul-betul ikhlas ingin meraih ilmu dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, turun dari rumah setiap pergi ke majelis ta'lim, niatkan di dalam hati, saya pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa apapun boleh, saya berniat pergi ke majelis ta'lim untuk menuntut ilmu dan ridha Allah, supaya kita tidak tahu dalam perjalanan kita itu selamat atau tidak. Kita tidak tahu musibah-musibah yang menimpa kita tidak tahu. Maka siapa tahu dengan musibah itu kita dijemput ajal kita, maka kita masuk dalam keadaan mati fi sabilillah, mati dalam menuntut ilmu. Orang yang mati dalam fi sabilillah itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala.
Seperti biasanya sebelum kita masuk pembahasan, saya antarkan sedikit tentang mengenai salawat. Waktu lalu saya sudah sampaikan, karena kalau kita membahas salawat itu secara tidak akan ada habis-habisnya. Oleh karena itu kita gali sedikit-sedikit saja. Waktu majelis minggu lalu, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dirahmati Allah, menambah lagi spirit saya untuk selalu giat menghadiri majelis ta'lim ini. Karena pada malam itu memang malam yang hanya beberapa orang yang diperlihatkan. Dari semua jamaah yang hadir, hanya beberapa orang yang diperlihatkan sesuatu kelebihan yang tidak usah diucapkan. Kita telepon Ustaz Idris, kita WA tentang kejadian waktu malam lalu. Jadi Ustaz Idris himbau agar supaya diamkan saja. Yang jelas majelis ta'lim ini sudah dikatakan Habib Ali NTP majelis itu Idris diridai Allah Subhanahu wa taala. Ruhnya Habib Idris itu hadir. Makanya kenapa saya tidak berhenti mengkaji makna salawat, supaya menambah keyakinan kita bahwa memang Allah katakan ana inda zanni abdi, saya berada pada perasaan hambaku. Kalau perasaan kita dekat dengan Nabi, perasaan kita dekat kepada Allah, maka mereka itu hadir. Hanya saja mereka tidak bisa menampakkan diri. Nabi, para wali seperti itu. Jadi perbaiki prasangka kita. Apalagi dengan lantunan-lantunan salawat yang kita pasti diijabah oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi sudah mati, apakah Nabi bisa menjawab? Apakah orang mati bisa menjawab salamnya orang masih hidup? Masih. Sehingga ada hadis Nabi, kalau kamu pergi ke kubur, maka ucapkan salam kepada kubur itu. Assalamualaikum ya ahlal kubur, wa insyaallahu lana wa alaikum lahiqun. Mereka jawab, berarti mereka jawab. Hanya saja subhanallah, satu nikmat yang Allah berikan di mana kita tidak diperkenankan untuk mendengarkan suara jawaban daripada orang sudah mati. Seandainya Allah berikan izin kita untuk mendengarkan suara orang sudah mati itu, apalagi kita ziarah tengah hari, assalamualaikum ya ahlal kubur, baru kita dengar waalaikumsalam, saya yakin balik kanan, angkat sandal lari. Cuma kita tidak dengar, alhamdulillah kita tidak dengar. Ucap artinya orang yang sudah mati, apalagi waliullah, para waliullah, terlebih khusus pada Nabi Muhammad SAW. Wala takunu kal alladzina yamutu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la yashkurun. Jangan kita mengatakan orang-orang waliullah itu mati, mereka mati akan tetapi mereka hidup. Habib Idris ketika dia mati, dia katakan kepada murid-muridnya, pengawasanku ya sewaktu aku masih hidup itu lebih luas pengawasanku di saat aku mati, di saat aku sudah tidak ada lagi, karena semua diawasi Habib Idris sallallahu. Kenapa kita harus bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW? Orang yang tidak mau mengucapkan salawat kepada Nabi, orang yang enggan mengucapkan salawat kepada Nabi, kalau kita melihat rentetan riwayat hadis itu banyak. Terutama ada hadis yang mengatakan salah satu orang yang kikir itu bukan orang yang tidak mau memberikan sedekah, bukan orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Siapa tahu barangkali dia tidak mengeluarkan zakat karena tidak ada hartanya, karena barangkali belum banyak pendapatannya. Tetapi orang yang kikir itu adalah orang yang tidak mau mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu orang yang kikir. Orang yang tidak mau mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah orang yang tidak tahu diri. Pertama, orang yang tidak tahu bersyukur. Kenapa?
Dalam hadis dikatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah katakan kepada Muhammad, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Seandainya bukan engkau Muhammad, aku tidak menciptakan alam dan seluruh isinya. Di dalam Al-Quran sering kita mendengarkan dengan ayat alastu birabbikum. Alastu birabbikum. Ini pertanyaan Allah kepada seluruh ruh, tanpa terkecuali seluruh ruh manusia. Ketika dia di dialog ruh ini, Allah katakan, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Pertanyaannya, siapakah ruh yang pertama mendapatkan pertanyaan ini, dan siapakah ruh yang pertama menjawab atas pertanyaan Allah Subhanahu wa taala? Siapakah dia? Itulah ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum alam dan seluruh ini diciptakan, dunia ini diciptakan, hanya ada dua, Allah dan Nur. Jadi Allah katakan kepada ruh Muhammad ini untuk memastikan bahwa tidak ada yang berkuasa, tidak ada yang berkuasa dua orang dalam satu alam. Yang berkuasa itu hanya satu orang saja. Maka Allah katakan, alastu birabbikum. Pertanyaan Allah ini kepada Nabi Muhammad untuk memastikan bahwa Allah yang patut disembah, Allah yang maha kuasa segala-galanya, tidak ada di atasnya selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad, ruh Muhammad menjawab, qalu bala syahidna. Itulah diikuti oleh ruh-ruh sesudah, termasuk ruh Adam alaihi salam. Lalu ketika Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan Adam di dalam surga. Surga dalam pemahaman kita tentu banyak. Ada al-jannatu firdaus, al-jannatu na'im, banyak surga. Diciptakan Adam alaihissalam. Lalu Adam ini merasa sepi. Dia bermunajat kepada Allah untuk meminta teman. Dia minta teman kepada Allah Subhanahu wa taala. Diambillah dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam, diciptakanlah Hawa, Sayyidatuna Hawa. Tinggallah mereka berdua di dalam surga. Ini Adam alaihissalam ini mendekati Siti Hawa. Dalam hal mendekati lebih dekat lagi, saya tidak perlu jelaskan lagi, tentu pemahaman kita sudah sampai di situ. Tapi Allah larang, jangan dulu ente dekati, ente lamar dulu. Maharnya apa? Maharmu apa? Kenapa Adam alaihissalam? Siapa yang ajar Adam alaihissalam untuk mendekati lawan jenisnya, untuk mendekati Sayyidatuna Hawa? Itulah naluri manusia yang Allah bekali kita, dititipkan hawa nafsu. Itulah yang mendorong. Inilah yang membedakan dengan malaikat. Kalau malaikat itu dia tidak punya nafsu, hanya punya akal. Sehingga kalau ada malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud, maka kerjanya dia sujud terus, tidak pernah membangkang kepada Allah. Ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu, hanya itu saja kerjanya. Karena tidak ada nafsu. Tapi bagi manusia ada nafsu, ada juga akal. Sehingga wajar kalau ada manusia yang berbuat salah. Wajar kalau manusia berbuat khilaf. Wajar ketika manusia berbuat dosa. Sehingga Allah katakan kepada manusia-manusia,
Siapa yang bertobat, innallaha yabsutu yadahu bil laili yatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahari yatuba musii'ul lail hatta tatla'u syamsu min magharibiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu membentangkan tangan rahmatnya, membuka tangan rahmatnya, dia buka tangan ampunannya pada waktu siang, supaya orang-orang yang melakukan kejahatan pada waktu malam dia segera bertobat keesokan harinya. Wa yabsutu yadahu bil lail, dia juga membentangkan tangan rahmatnya pada waktu malam, tangan ampunannya pada waktu malam, supaya orang yang berbuat kesalahan pada waktu siang segera bertobat pada waktu malam. Hatta tatla'u syamsu min magharibiha. Kejadian itu terus berlanjut sampai terjadinya hari kiamat. Jadi tidak ada kata-kata malu kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kemarin ditanya, saya jangan ke Palu, saya pernah ditanya oleh orang tua. Nah, kebetulan dia orang Bugis, keluarga dari mertua saya. Nah, bagaimana caranya? Nah, dia bilang, saya ini dulu hitam, hidup di dunia hitam. Apakah saya sudah bertobat? Apakah dosa-dosa saya dulu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sudah bertobat, dosa-dosa itu sudah dihapus? Saya katakan begini, Ambo, nanti di yaumil mizan, di hari pertimbangan, kenapa kita dianjurkan oleh Rasul untuk membarengi, ya, untuk memperbanyak amal kebaikan di saat kita sudah bertobat, supaya nanti pada saat ditimbang nanti itu lebih berat amal kebaikan. Otomatis yang terlihat itu amal kebaikan, adapun dosa-dosa kita yang lalu itu telah ditutupi oleh kebaikan itu. Itulah Nabi katakan, adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, barengi perbuatan jahat itu dengan perbuatan baik, supaya nanti di yaumil mizan nanti itu bisa lebih berat timbangan kebaikan kita. Secara tidak langsung dia tutupi perbuatan yang tidak baik itu. Itulah makna diampuni. Sampai di situ. Jamaah majelis ta'lim dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah tanyakan kepada Nabi Muhammad, Nabi Adam, apa kau punya mahar? Apa maharmu? Dia bingung, apa mahar saya? Lalu dia melihat di atas ars. Ars itu artinya istana. Di Iliyin, di atasnya Iliyin itu ada ars. Iliyin itu artinya langit. Bapak-bapak, ibu-ibu, di dunia ini, di alam ini ada dua langit. Yang kita lihat ini langit itu, ini langit di dunia yang nyata. Ada lagi langit di alam tidak nyata yang lebih luas, lebih tinggi. Itu namanya Iliyin. Di situ dia lihat di Kanzul Asli istana itu tercatat kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini Adam dia ambil pelajaran, dia katakan ini Muhammad, nama orang pasti orang yang paling mulia, spesial di sisi Allah dibanding saya. Maka ketika dia tanya apa maharmu, dia katakan maharku salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Di riwayat lain dikatakan Allahumma salli ala Ahmad. Bayangkan, bapak-bapak, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, di mana dikatakan innallaha khalaqa mi'atan rahmat. Sesungguhnya Allah itu menciptakan 100 rahmat. Satu rahmat itu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian pancarannya ke seluruh alam. 99 itu disimpan di alam akhirat. Disitulah yang akan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan rahmat. Itulah saya katakan tadi, mudah-mudahan syafaatnya kita, salawat yang kita baca ini, kita mendapatkan pengakuan daripada umat Nabi Muhammad. Semua makhluk akan meminta syafaat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka 99 itu diinvestasikan oleh baginda Rasul di alam akhirat untuk umatnya.
Satu itu diberikan kepada Nabi, sehingga dikatakan oleh Allah, wa ma arsalnaka ya Muhammad illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali rahmat seluruh alam. Bayangkan, itu logikanya. Kita ini diciptakan sebagai rahmat karena rahmat Allah, karena ada rahmatnya Nabi Muhammad. Seandainya Nabi Muhammad tidak ada kita seperti ini sekarang. Dunia tidak akan ada, bahkan Nabi Adam pun tidak ada. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul akhwa. Seandainya bukan engkau Muhammad, maka aku tidak ciptakan bumi dan seluruh isinya. Dilamar dengan menggunakan salawat. Itu Nabi Muhammad. Maka dulu ada film namanya Aku Lamar Engkau dengan Bismillah. Itu ada dulu film itu. Ada judulnya Aku Lamar Engkau dengan Bismillah. Dia mau samakan Nabi Adam dengan dirinya. Nabi Adam itu tinggal di surga. Dia mau bilang apel yang muncul. Dia mau makan apa bisa. Sehingga dia bisa lamar dengan salawat. Di dunia ente mau lamar dengan anaknya orang dengan Bismillah. Boleh mau kerja, mau apa bukan? Agak Bismillah. Jangan kau samakan. Aku lamar engkau dengan Bismillah. Dia mau saingi Nabi Adam. Itu. Jamaah majelis talim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk sedikit pembahasan. Masih banyak lagi ya. Insyaallah kita akan bahas lagi masalah salawat pada majelis-majelis berikutnya. Ini kita masuk di bab mandi. Mandi junub. Ya, mandi. Sahnya sholat itu tergantung daripada sahnya wudhu. Sehingga itu tadi dikatakan maka belok kasih bagus wudhu supaya kita tidak capek melaksanakan gerakan-gerakan salat. Sahnya sholat itu tergantung sahnya wudhu. Sahnya wudhu itu apakah dia sudah memenuhi syaratnya. Dalam hal ini kita perhatikan apakah kita yang sudah balik ini sudah melakukan mandi atau tidak. Terkadang barangkali kita di antara kita orang-orang awam, karena kita tidak tahu baca niat daripada niat mandi, sehingga kita remehkan daripada mandi itu. Langsung kita pergi salat berjamaah. Ini luar biasa. Bagi Islam, ya, bagi Islam tidak ada alasan tidak tahu untuk niat mandi, apalagi mandi. Tidak ada alasan tidak tahu hukum mandi. Mandi itu hukumnya wajib. Kalau wajib ditinggalkan berarti berdosa. Ibadah sholat dilaksanakan itu mendapatkan pahala. Bila kita dalam keadaan junub, kita tahu posisi kita junub, kita tidak mandi, kita remehkan mandi, langsung kita sholat, bukan pahala yang kita dapatkan, tapi malah haram, dosa yang kita dapatkan. Jamaah majelis talim dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa saja yang mengharuskan kita mandi? Apa saja yang mewajibkan kita harus mandi? Ini sudah tenar dan kita pahami, kita sudah dengar sama-sama. Apalagi kita sudah pernah sekolah dasar mengenai fikih. Materi ini agak ekstrim, jadi kita pahami saja. Yang untuk santri-santri diambil hikmahnya, dijadikan ilmu. Yang pertama, keluarnya air mani disertai syahwat, maka ini hukumnya wajibun mutlak, tidak ada perdebatan, dia harus mandi. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala fa iza fada'ta al-ma'a faghtasil. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau air itu keluar maka Anda harus mandi, hukumnya jatuh mandi. Kemudian bagaimana dengan orang yang keluar airnya tetapi tidak disertai dengan syahwat? Dulu pada zaman tabi'in pernah terjadi pada sahabat Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas. Ketika itu
sahabat-sahabat Ibnu Abbas membuat halaka. Halaka itu bundara mereka berdiskusi. Lalu ada sahabat lain bertanya, dia tanya, siapa di antara kalian punya masalah? Siapa di antara kalian punya masalah? Lalu sahabat yang punya masalah ini bertanya, saya. Apa masalahnya? Masalahku, setiap kali saya buang air kecil, di akhir-akhir buang air kecil itu ada satu air yang kental terpancar. Lalu sahabat ini bertanya, apakah air itu engkau yakini air yang menyebabkan bisa jadi manusia atau air mani? Maka dia jawab, iya. Apakah keluarnya air itu disertai dengan syahwat? Tidak. Maka Anda mandi. Mendengarkan hal itu, Ibnu Abbas bergegas menyelesaikan sholatnya. Setelah sholat, lalu dia tanya, siapa yang bertanya tadi itu? Dia jawab, ada seorang pemuda. Di mana dia? Sudah pergi. Apa yang dia tanyakan? Sudah yang seperti saya utarakan tadi. Lantas apa jawaban kalian? Saya suruh mandi. Sekarang saya mau tanya, kalian suruh mandi, hukumnya mandi itu dari ayat Al-Quran atau tidak? Jawabannya tidak. Terus ada hadis Rasul mengharuskan dia harus mandi? Tidak ada. Terus dari mana engkau katakan dia harus mandi? Hasil pemikiran kami. Panggil ulang kemari itu sahabat pemuda tadi itu. Dipanggillah pemuda tadi itu. Dia tanyakan, apa pertanyaannya? Pertanyaannya seperti tadi itu. Lantas dijawab Ibnu Mas'ud. Dia katakan, apakah ketika keluar air itu sesudahnya Anda lesu? Tidak. Terus waktu keluar itu ada syahwat yang naik? Tidak ada. Maka tidak apa-apa, tidak mandi. Anda cukup berwudu. Itulah dasar riwayat yang diambil oleh mazhab Hanbali dan Hanafi. Tetapi dalam pandangan Imam Asy-Syafi'i, kalau Imam Asy-Syafi'i dia mengatakan bahwa keluarnya air itu, air mani itu, entah didasari syahwat ataupun tidak, maka hukumnya wajib mandi. Oleh karena itu, kita semua yang ada di sini penganut mazhab Syafi'iyah, maka kita mengambil pendapat Syafi'iyah. Artinya kalau sudah keluar, maka kita diwajibkan untuk mandi, sekalipun tidak didasari oleh syahwat. Apa dasar dalilnya? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u minal ma'i. Air itu disebabkan keluarnya air. Itu. Jemaah majelis ta'lim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang masalah lagi, ya. Bila suami istri yang maksud kita mandi, bertemunya antara itu positif dan negatif, ya, bertemunya itu sekalipun tidak keluar air mani, maka diwajibkan dia harus mandi. Ini biasa terjadi pada pengantin-pengantin yang punya anak masih kecil. Terkadang kalau pengantin baru aman-aman saja, mau tinggal dengan mertua dia sudah mengerti itu. Cuma kadang kalau ada pengantin baru punya anak kecil, kadang baru mulai role satu, atau mengibung anak, tidak jadi. Di sini ini ekstrimnya. Di sini kalau dia hanya hanya berpegang, saling berpegang, tidak diwajibkan untuk mandi. Dia disunahkan hanya berwudu. Tetapi bertemu, kalau sudah bertemu kan menangis anak atau ada sesuatu hal yang diharuskan untuk tidak dilanjutkan, padahal masih tubuh maka sekalipun tidak keluar, maka hukumnya wajib untuk mandi. Jangan nanti bagaimana? Aku tanya sama istri bagaimana? Belum ada keluar, suruh ketemu. Harus hukumnya wajib mandi. Kemudian bagi laki-laki
laki-laki normal biasanya dia menghayalkan sesuatu hayalan yang indah, menghayalkan sesuatu hayalan yang indah. Saking indahnya hayalan itu, dia merasakan sesuatu kenikmatan, itu dianjurkan untuk memeriksa bagian-bagian yang berharganya, ya. Periksa. Bila ada sesuatu yang keluar, jatuh hukumnya wajib mandi, karena di situ Anda sudah menghayal disertai dengan syahwat. Beda seperti kasusnya sahabat tadi. Sahabat tadi itu sehingga dijawab Mas'ud, mungkin saja Anda ini capek, mungkin saja Anda ini tidak terbiasa dengan dingin, sehingga keluarlah seperti itu karena tidak disertai oleh syahwat. Jadi tidak apa-apa, tidak mandi, cukup berwudu. Tapi kalau kita menghayal luar biasa hayalannya, maka jatuh hukumnya wajib mandi. Berikut terhentinya haid dan nifas. Itu wajib. Orang sudah habis haid atau nifas, dia wajib mandi. Di sini di dalam ayat Al-Qur'an ditegaskan wala taqrabuhunna hatta yathurna fa iza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ini penekanan kepada suami istri yang tidak bisa mencampuri istrinya dalam keadaan haid, sedangkan dicampuri tidak dikasih, apalagi kau melaksanakan sholat. Sholat itu tadi sudah kita bahas, ya. Jadi sholat yang kita tinggalkan karena haid itu tidak ada qadanya. Beda dengan puasa, tidak ada qadanya, itu bonus bagi kalian. Kemudian haid itu menurut kesepakatan ijma para ulama, haid itu dinisbahkan, disamakan dengan nifas. Orang yang haid, dia hitung misalkan sudah 7 hari biasanya saya haid, kemudian dia mandi, dia sembahyang, habis sembahyang dia tidak tahu bagaimana dia periksa, masih ada lagi darahnya, mandi lagi. Bagaimana salatnya kemarin? La ba'as, la hukmun lima la ya'lam. Tidak ada hukum bagi orang yang tidak mengetahui. Itu disamakan dengan orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa, dia makan karena dia lupa, dia berpuasa, makan makanan yang dia makan itu tidak membatalkan puasanya, karena tidak ada hukuman bagi orang yang tidak tahu. Tidak ada hukuman bagi orang yang tidak tahu, tidak yang lupa. Nah, sehingga yang tadi itu, ya, dia sudah perkirakan, dia hitung sudah selesai saya haid ini, dia mandi dia sholat, ternyata habis sholat dia tidak tahu bagaimana, dia periksa ternyata ada lagi, harus mandi lagi. Untuk sholatnya itu tidak apa-apa, tidak jatuh hukumnya haram, karena dia melaksanakan itu, dia tidak tahu, dia yakini bahwa dirinya tidak lagi haid. Sama dengan nifas. Nifas itu adalah darah yang sesudah orang melahirkan. Beda halnya orang yang disesar, ya, orang disesar, dibelah, diangkat, itu dia cukup, setelah itu dia langsung mandi, cukup seperti itu. Kalau orang melahirkan secara normal, dia menunggu sampai habis darah nifasnya itu, jadi disamakan dengan haid itu. Kemudian apa syarat-syarat sahnya mandi itu? Yang pertama, air yang kita pakai mandi itu betul-betul air yang suci, yang tidak bercampur baur dengan satu hal yang tidak mensucikan air itu. Artinya bagaimana kesucian air yang kita ambil air wudu, maka begitu juga kesucian yang kita pakai untuk mandi. Yang kedua, syarat sahnya menghilangkan setiap benda yang terdapat pada badan. Ini biasa terdapat pada kebanyakan kepada wanita. Semua perhiasan di anggota tubuh, kalau Anda mau mandi habis haid, habis nifas, atau habis berhubungan, semua dihilangkan
Kenapa? Karena jangan sampai benda itu memperlambat akses air menyentuh kulit kalian. Itu dihilangkan semua, apakah itu cincin, kalung, dihilangkan supaya mempercepat air itu masuk menyentuh, membersihkan semua anggota tubuh. Terkecuali kalau ada perban luka yang kalau nanti kita buka akan menjadi fatal bagi kesehatan kita, tidak apa-apa tidak dibuka dan tidak apa-apa tidak dikenai. Ad-daruratu tubihul mahdurat, itu kaidah usul fikihnya. Sesuatu yang dilarang sesuatu daruratu tubihul mahdurat. Keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Itu tadi syarat syahnya mandi. Berikut fardu-fardunya mandi. Yang pertama niat. Niat ini bapak-bapak, ibu-ibu tidak usah dipaksa pakai bahasa Arab. Beda niatnya orang yang mandi junub dengan orang haid nifas. Jadi kalau macam bingung-bingung pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia saja. Mau mandi junub apa? Saya berniat mandi junub untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Subhanahu wa taala. Itu mandi. Itu niat. Kemudian kita berkumur-kumur. Jadi sebelum mandi kita niat dulu. Setelahnya baru kita berkumur-kumur. Kemudian membasuh seluruh badan secara merata dengan air suci yang mensucikan. Sehubungan dengan ini, bagi wanita wajib menguraikan jalinan rambutnya. Ini wanita yang panjang rambutnya. Ingat, wanita yang mandi jangan sampai ada rambut tidak basah. Usahakan rambutnya semua basah, sehingga dengan caranya membasah diuraikan begini. Rambutnya semua basah dan kulit kepalanya semua basah. Ya, semua basah, diyakini basah. Itu bagi wanita yang panjang rambutnya, kasih basah semua itu rambut, jangan disimpan-simpan. Inna ta'ata sya'aratin janabatin fagasilu syarawanul bashar. Sesungguhnya di balik setiap rambut terdapat janabat. Saya tidak tahu, bukan Iwan Janabah ya, janabat. Jadi semua anggota tubuh itu berjanabat kalau kita dalam keadaan junub. Maka itu kenapa kita bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita dalam keadaan junub dilarang kita mau motong kuku, dilarang kita menggunting rambut dan sebagainya. Kenapa? Kalau kita dalam keadaan junub, kita gunting rambut atau kita kuku itu di hari kemudian, bapak-bapak, ibu-ibu, itu akan menuntut kepada tubuh kita untuk dibersihkan dirinya. Dia tutup kita, dibersihkan dirinya. Itulah sebabnya kenapa kita dianjurkan oleh Nabi kalau kita sedang keadaan junub segera untuk mandi. Yang begitu kita takutkan. Terkadang kita tunda-tunda, keasikan kita tunda, kita bergaul dengan orang-orang lain, kita lupa dalam keadaan junub, kita sudah bergunting. Berarti itu bukan lupa lagi, lupa karena dia sengaja. Lupa karena dia sengaja, maka tidak jatuh tadi hukum tadi seperti orang sholat karena haid, karena dia yakini dia sudah tidak haid, maka sholatnya tidak apa-apa. Beda tadi itu, sudah dia tahu hukumnya harus segera mandi, dia tunda-tunda, dia lupa, baru dia bergunting atau gunting kuku, seperti itu, langsung mandi. Bagaimana kalau suami istri malamnya ketika bertemu langsung tidur? Ini juga parah. Disunahkan, tidak apa-apa sebenarnya langsung tidur. Ya, disunahkan. Tidak mungkin kita mandi tengah malam. Disunahkan kita hanya berwudu. Setelah berwudu baru kita tidur. Nanti alarm subuh baru bangun, mandi subuh, mandi bersih, laksanakan salat subuh. Jangan langsung tidur. Tidak apa-apa juga, tapi disunahkan kita ambil aduk baru tidur. Itu pengganti mandi. Mengganti seluruh membasuh seluruh anggota badan secara merata. Kemudian
Menggosok-gosok bagian tubuh yang mudah dijama dengan tangan. Ini menurut mazhab Maliki. Begitu juga muwalat atau berturut-turut. Ini hukumnya wajib. Digosok semua anggota-anggota sela-sela kele-kelena yang dapat dijangkau oleh tangan. Sunah-sunahnya membaca basmalah pada permulaan mandi. Yang kedua, berwudu sebelum mandi. Itu termasuk sunnah. Ya. Kita bismillah berwudu sebelum mandi, itu termasuk bagian sunnahnya. Menggosok-gosok seluruh badan sudah saya jelaskan tadi. Kemudian mengulangi basuhan badan 3 kali. Dan selain itu semua sunnah-sunnah wudu adalah juga disunahkan dalam mandi. Jadi diulangi 3 kali. Yang pertama kita mulai dari bismillah, dari alat sebelah kanan, bahu sebelah kanan. Ya. Kita ambil air wudu, setelah berwudu baru kita mandi. Diulangi 3 kali. Sebelah kanan baru sebelah kiri. Setelah itu semuanya berseluruh, digosok semua. Itu tentang mandi. Adapun nanti kita tetap akan jelaskan lagi bila ada hal-hal yang lebih penting lagi dalam kajian kita yang perlu disampaikan, kita akan sampaikan. Lanjut dari pertanyaannya orang, ada 4 pertanyaan yang masuk. Sudah saya catat. Apa tadi orang? Ini orang jamaah Jumat yang dia tertib, dia tidak perlu sebutkan namanya. Dia ambil air wudhu, masuk sholat Jumat. Karena saking lamanya orang sholat Jumat itu dia tertidur. Apakah wudhu saya sah atau batal? Mohon penjelasannya Ustaz. Orang yang menunggu khutbah terlalu lama, salah satu yang membatalkan wudhu itu hilangnya akal. Dalam hal ini orang gila dan orang tertidur. Begini, kalau dia menunggu khatib, ya begini dia. Tabang lagi, itu tidak batal wudhunya, ya. Berarti dia masih dalam keadaan sadar. Cuma karena barangkali capek sehingga dia sudah merunduk, dia angkat lagi, berarti sadar. Tetapi bila mana pantatnya, duburnya itu yarfa'u 'alal ard, bila mana kakinya, pantatnya itu sudah terangkat dari bumi, dari lantainya, maka itu batal wudunya. Berarti sudah hilang akalnya. Tidak mungkin orang dalam keadaan sadar dia kasih begini pantatnya. Berarti dia kasih begini, berarti sudah hilang kesadarannya. Maka dia harus berdiri untuk ambil wudu kembali. Sudah batal wudunya. Barangkali ini di live streaming, di live dia akan lihat. Itu jawabannya. Kalau dia umpamanya mengantuk sekedar mengangguk-ngangguk seperti ini, berarti belum masuk batal wudu. Tapi bila yarfa'u, dia pantatnya ini sudah terangkat di bumi, sudah terangkat, maka sudah batal wudunya. Jawabannya. Yang kedua, orang masbuk ketinggalan membaca surah Al-Fatihah. Apakah saya ketinggalan mau tambah 1 rakaat sementara Fatihah itu diwajibkan dalam bacaan sholat? Kalau dia masbuk hanya ketinggalan Fatihah, maka dia disamakan sholat berjamaah seperti jamaah seperti semula. Karena kenapa? Sudah lalu dibahas ya, bacaan Fatihahnya itu sudah ditanggung oleh imam. Cuma diharapkan kalau kita datang, imam sudah habis membaca surat Al-Fatihah, kita datang masbuk, kita angkat takbir, tidak usah baca iftitah, langsung baca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana imam nanti mau ruku, di situ kita berhenti. Di mana imam nanti mau sujud, di situ kita baru berhenti baca surah Al-Fatihah. Hatta sama ruku imam, kita juga ruku, tidak usah bilang baca subhana rabbiyal a'la. Baca saja surah Al-Fatihah sampai kasih habis. Dia berdiri sampai kasih habis. Nanti kalau sudah mau sujud, baru berhenti. Di mana berhentinya surah Al-Fatihah? Kalau dia sudah sujud itu benar. Orang yang masuk ketinggalan rakaat itu adalah orang yang ketinggalan rukunya. Kita dapat imam sudah sujud, berarti dia ketinggalan 1 rakaat. Itu jawabannya. Ketiga,
Ini tadi sudah saya jelaskan lah, bolehkah memotong kuku atau menggunting rambut dalam keadaan junub, tadi sudah dijelaskan, sudah dibahas. Yang keempat, pertanyaan dari Haji As tadi sudah dia sampaikan, apakah kalau kita jadi imam bagi seorang wanita juga, sesama wanita, ada satu wanita, apakah wajib kita disunahkan untuk memerintahkan meluruskan saf? Disunahkan. Ya, apapun kalau dia wanita disunahkan. Itu disunahkan kepada semua imam, apakah laki-laki maupun perempuan, kepada kaum wanita. Sawu sufufakum fa inna tasfiyata sufuf min tamami salat, berlaku. Dia tanya lah, apa sudah disuruh bekasih lurus, masih ada bilang ya kursi boleh, ya kursi mau komi itu tidak boleh, begitu sampaikan memang bawa komi mobilnya. Kau disuruh lurus lihat kami disimu disuruh tanpa namuhi, bukan begitu. Kita mau cari hukumnya. Kalau seperti itu, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika imam sudah mengatakan sawu sufufakum fa inna tasfiyata sufuf min tamami salat, bila ada orang yang tidak mau meluruskan safnya, maka salat jamaahnya tidak sempurna. Ini sudah ya, sawu sufufakum fa inna tasfiyata sufuf min tamami salat, luruskan saf kalian, karena lurusnya saf itu adalah kesempurnaan salat. Berarti bagi jamaah yang nambomo sudah disuruh lurus tidak mau lurus, maka dia tidak sempurna jamaahnya. Jamaah majelis taklim dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang banyak.